Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, di sini sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, saya absen dulu ya. Nabila, Hadir Bu. Viko, Hadir Bu. Haikal, Hadir Bu. Sandi, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Iya, Hadir Bu. Zaira, Izin Bu. Siti, Hadir Bu. Haidar. Hadir Bu. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini kita akan membahas apakah materi kali ini, ada yang tahu? Tidak Bu. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Jadi, kita ketika ingin bertamu atau berpergian ke rumah teman, ternyata ada adabnya. Kali ini kita akan membahasnya ya. Adab bertamu dan menerima tamu. Silakan bisa melihat di PowerPoint ini yang Ibu tampilkan ya. Nah, akhlak bertamu. Apa sih akhlak bertamu itu? Nah, bertamu adalah berkunjung atau berpergian ke rumah orang lain dalam rangka untuk mempererat silaturahmi. Nah, ini yang dimaksud orang lain ini siapa? Orang lain itu bisa saudara, bisa teman, terus teman kerja, teman kantor, ataupun sahabat dan sebagainya. Di situ kita berkunjung ke rumah. Nah, etika bertamu di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah meminta izin masuk maksimal 3 kali. Nah, ini maksudnya apa? 3 kali di sini yaitu jika kita sudah telah memberikan salam 3 kali, mengucapkan salam assalamualaikum 3 kali, tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka di situ kita harus menunda berkunjung ke tempat tersebut, ya. Jadi kita harus menundanya karena tidak ada jawaban. Mungkin yang ada di rumah lagi keluar rumah, jadi kita harus menundanya untuk datang ke rumah tersebut. Yang kedua yaitu memberi isyarat dan salam ketika datang. Nah, ketika kita datang ke rumah teman kita atau saudara kita, tidak setiap waktu, setiap muslim itu siap menerima kita untuk datang. Misal, kalian datang ke rumahnya saudara, tanpa disengaja beliau dalam keadaan mau berpergian. Jadi di situ kita yang berkunjung ke rumahnya saudara kita tidak boleh memaksa untuk tetap masuk. Jadi kita harus menunda terlebih dahulu. Mungkin besok kita bisa datang waktu seperti itu ya. Untuk selanjutnya berpakaian yang rapi dan pantas. Ketika kita berkunjung ke rumah sahabat, kita harus juga berpakaian yang rapi, yang sopan seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk menghormati tuan rumah dan diri kita sendiri. Ketika kita tidak berpakaian rapi dan pantas, mana mungkin kita bisa dihargai orang lain dengan benar-benar saja seperti itu ya. Jadi kita kalau bertamu harus berpakaian yang selanjutnya, tamu lelaki dilarang masuk rumah apabila di rumah hanya seorang perempuan. Nah, di sini ketika kita misal ibu menjadi seorang laki-laki berkunjung ke rumah saudara, tanpa disengaja saudara ibu inilah perempuan sendirian, ya. Di situ si perempuan ini, saudaranya ini tadi saudara perempuan ini tidak harus mengizinkan masuk ke dalam rumah. Kenapa? Nanti takutnya
ada sesuatu yang tidak kita inginkan, karena pemikiran setiap orang nanti di luar mikirnya aneh. Jadi bertemu hanya di luar saja, ya. Dan soalnya itu tidak mengintip ke dalam rumah. Nah, ternyata kita mengucapkan salam tanpa disengaja, kalian kok nggak ada suaranya ya. Nah, kalian mengintip. Nah, hal mengintip ini adalah suatu hal yang buruk. Jadi mengintip ke dalam rumah itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Misal tidak disengaja yang ada di dalam rumah sedang tidak berhijab. Nah, tanpa sengaja kita melihatnya. Gitu. Jadi lebih baik ketika kita ke rumah saudara atau teman, jangan mengintip, ya. Nantinya berwajah ceria dan bertutur kata lembut dan baik. Hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat yang sudah disediakan. Jadi kita kalau bertamu harus berwajah ceria, tidak berwajah sedih, ya kan? Dan berkata tutur lembut, tidak marah-marah, ya di situ. Dan ketika kalian sudah dipersilakan duduk sama tuan rumah, di situ harus dibatasi pandangan kalian. Tidak boleh tengok ke sana kemari. Duduk yang sopan, yang rapi, berkata-kata yang lembut seperti itu, ya. Tidak boleh tengok-tengok ke sini kemari seperti itu, ya. Harus sopan. Nah, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Bisa ketika tuan rumah memberikan jamuan kepada kalian, nah di situ cuma dikasih misalnya air putih saja. Nah, di situ kamu harus senang hati, tidak boleh memberikan ekspresi yang tidak suka, harus memberi ekspresi yang senang sekali karena sudah diberi jamuan walaupun hanya air putih, ya. Nantinya yaitu lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Nah, di sini kenapa diberi batasan 3 hari 3 malam? Jika pembatasan waktu 3 hari 3 malam tersebut, maka beban tuan rumah tidak terlampau berat dan menjamu bertamu. Jadi di situ diberi batas 3 hari 3 malam, tidak boleh lama-lama. Selanjutnya yaitu akhlak menerima tamu. Jadi kita juga menerima tamu itu juga ada akhlaknya. Tadi kita berpergian, bertamu, juga ada akhlaknya. Sekarang menerima tamu, kita sebagai tuan rumah juga memiliki adab juga. Nah, di sini menerima tamu dimaknai menyambut tamu berbagai cara, penyambutan yang wajar dilakukan menurut adat ataupun agama. Ada yang maksud menyenangkan tamu atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat ridho dari Allah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu berpakaian yang pantas dalam menerima kedatangan tamu, berarti menghormati tamu dan dirinya sendiri. Ketika kita menyambut tamu kita datang, tidak mungkin kita tidak berpakaian yang rapi. Yang pasti kita harus berpakaian yang rapi dan sopan, ya. Jika kalian menjadi tuan rumah, setidaknya harus berpakaian yang pantas, ya. Tidak mungkin dong kalian pakai baju tidur terus bukain pintu. Yang harus pakaian yang rapi, yang pantas, ya. Selanjutnya menerima tamu dengan sikap yang baik, misalnya dengan wajah yang cerah dan muka tersenyum. Ketika kalian membuka pintu dengan wajah yang tersenyum, tidak mungkin kalian memberikan wajah yang tidak menyenangkan, ya. Dan selanjutnya menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan. Nah, hendaknya menyediakan jamuan yang pantas, gitu. Jadi kita memberikan sesuatu kepada tamu, berilah sesuatu yang sepantasnya. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak enak kepada tamu, ya, demi menghormati tamu yang sudah datang ke rumah kita. Jadi yaitu memuliakan tamu selama 3 hari. Nah, itu sesuai dengan hak tuan rumah, ya. Jika tuan rumah memberikan waktu selama 3 hari di situ, maka muliakan tamu tersebut, ya.
Selanjutnya, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Nah, hal ini salah satu cara terpuji yang dapat menyenangkan hati tamu. Jadi ketika tamu berpamitan mau pulang, nah tuan rumah ini mengantarkan tamu ke depan rumah, ke halaman rumah sampai beliau pergi. Nah, hal tersebut ini ternyata bisa menyenangkan hati tamu. Selanjutnya yaitu perempuan yang sendirian dilarang menerima tamu laki-laki. Nah, larangan ini dimaksud untuk apa? Untuk menjaga fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi atas diri perempuan tersebut. Jadi, bila kalian yang perempuan sendirian di rumah tanpa sengaja ada orang ketuk pintu, yaitu laki-laki, maka jangan diberi izin untuk masuk ke dalam rumah, takutnya menimbulkan fitnah. Nah itu tadi penjelasan dari ibu. Nah, di sini ibu akan memberikan suatu pertanyaan dari ibu, silakan untuk dikerjakan dan ditulis ya. Nanti dikumpulkan sama ibu. Ya, sekian dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.